terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wopik Asisa bisa kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, menekuni ilmu bela diri memiliki banyak manfaat selain untuk melatih kemampuan untuk melindungi diri saat menghadapi situasi yang mengancam. Rutin latihan ilmu bela diri juga akan menjaga kebugaran tubuh. Salah satu ilmu bela diri yang menarik untuk ditekuni yakni pencaksilat Pancasuci. Pancasuci, saudara, digemari anak muda dan menyebar di berbagai kalangan, termasuk di dunia kampus. Lantas seperti apa Pancasuci ini dan apa manfaat dari menekuni ilmu bela diri ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Natasha Minanga, Ketua UKM Pancasuci FISIP Unhas. Selamat pagi. Oke, selain Natasha juga di sampingnya ini ada Muhammad Ishak, pengurus dari UKM Pancasuci Universitas Hasanuddin. Selamat pagi teman-teman, salam sehat ya. Baik, bisa dibilang Pancasuci ini mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengenal seputar Pancasuci ini seperti apa dan juga ilmu bela diri ini bagaimana sih. Nah, kita akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk menyaksikan atraksi bela diri dari teman-teman yang sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar. Kita saksikan berikut ini. Ya, itu dia saudara atraksi Pancasuci yang sudah kami rekam beberapa waktu yang lalu, dan ini dia teman-teman yang tadi melakukan atraksinya. Mungkin saya ke Tata terlebih dahulu. Tata bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah sebenarnya Pancasuci itu merupakan ilmu bela diri yang seperti apa? Jadi Kak, itu Pancasuci itu merupakan ilmu bela diri dari FISIP Unhas yang dimana awalnya itu didirikan oleh Bang Beni Budaya yang merupakan orang dari Minangkabau, Kak. Jadi itu Pancasuci ini awalnya itu berfokus pada ilmu tenaga dalam yang dimana itu mengarah ke arah kebatinan. Tapi karena sering berkembang dengan zaman, makanya itu dari ilmu kebatinan itu makanya dikombinasikan dengan ilmu-ilmu gerakan, Kak. Gitu. Baik, seperti itu ya sejarahnya sendiri. Nah, dari Ishak sendiri bisa diceritakan juga nih, sejak kapan sebenarnya Ishak memulai menekuni Pancasuci ini? Kalau sebenarnya itu kan saya dari pada saat mahasiswa baru, tentunya kan di situ ada semacam satu SKS. Jadi di situ beberapa itu khususnya di FISIP dia membuka ruang untuk bahwa di UKM ini bisa berkegiatan dengan kegiatan dikonversi ceritanya Kak dengan satu SKS. Baik, jadi memang awal menekuni bela diri Pancasuci ini kalau dari Ishak sendiri memang dari maba, jadi daftar ya, kemudian hingga menekuni sampai sekarang. Nah, kalau Tata sendiri bisa diceritakan alasan dan juga pertama kali menekuni bidang ini kapan dan alasannya seperti apa? Kalau dari saya sendiri Kak, itu kan saya memang sudah ikut silat dari SMP. Dari SMP jadinya tapi beda perguruan awalnya. Tapi setelah masuk kuliah itu saya kan awalnya cari-cari ekskul lain gitu mungkin. Tapi saya lihat ada atraksinya silat waktu itu di video. Jadinya saya mulai tertarik untuk pindah perguruan jadi ke Pancasuci. Jadi saya pindah habis itu menekuni mulai dari tahun 2021 sampai sekarang. Baik, bisa juga Tata dijelaskan ke pemirsa di rumah perbedaan dari Pancasuci kemudian dengan perguruan lain baik itu taekwondo, karate dan lain-lain, itu perbedaannya sebenarnya seperti apa?
Kalau Pancasuci sendiri itu Kak, kan kalau misalnya taekwondo sama karate itu lebih berfokus sama kaki. Kalau Pancasuci itu lebih kebanyakan itu berfokus dengan tangan. Tapi yang seingat saya juga itu dari guru besarnya Pancasuci itu pernah ikut taekwondo juga. Jadi ada beberapa gerakan dari taekwondo yang juga dikombinasikan dengan gerakan-gerakan yang ada di Pancasuci itu, Pak. Baik, seperti itu ya perbedaannya. Tapi secara basic dasar pada umumnya sama begitu. Sama, tapi kalau untuk di Pancasuci sendiri itu lebih ke ilmu kebatinan sama ilmu pengobatan. Jadi tujuan dan targetnya pun juga berbeda atau sama saja? Sama juga, tapi kalau yang dulu kan di FISIP itu tuh Kak, gimana ya? Itu kan dulu istilahnya banyak yang kesurupan. Jadinya dari yang guru besarnya ini mengembangkan ilmu yang tentang tenaga dalam sama pengobatan itu untuk mengobati yang kesurupan. Jadi kalau misalnya ada yang kesurupan di daerah Unhas atau FISIP, makanya yang dipanggil itu kita. Jadi awalnya ada insiden di kampus, kemudian lahirlah perguruan Pancasilat ini. Baik, kalau dari Ishak sendiri bisa diceritakan manfaatnya begitu selama masuk kemudian menekuni seni bela diri ini. Kalau manfaatnya itu Kak, terlalu banyak sih tapi kalau saya sendiri itu manfaatnya kayak bisa menjaga diri di umum, misalnya sama itu kayak kebugaran, kayak kesehatan itu betul-betul di ilmu bela diri bisa dapat bagaimana cara-cara yang mesti Kak, dengan manfaatnya itu banyak sekali. Karena itu sendiri sampai sekarang rasa malas juga itu tidak muncul tiba-tiba malas begini bergerak. Di situ bisa membentuk bisa rajin berolahraga dengan menjaga kesehatan tentunya. Baik, apa saja kemudian hal-hal yang dipelajari Ishak di Pancasuci? Kalau sejauh ini kan yang saya dapatkan etikanya juga dapat dengan berbagai ilmu jurus-jurus apakah kira sampai di situ saya tidak terlalu dalami sejauh ini karena baru pasnya di mahasiswa baru Kak mengikuti. Baik, tadi sebelumnya Tata juga sudah menyebutkan bahwa dalam Pancasuci ini mempelajari kebatinan. Bisa dijelaskan itu apa-apa saja sih yang dipelajari di dalamnya? Seperti kayak mungkin salah satunya itu teknik bekam Kak. Salah satunya teknik bekam. Habis itu pengisian itu misalnya kalau ada atraksi untuk kayak pemecahan batako dan lain-lain atau botol. Habis itu kan ini kan tentang apa? Kalau Pancasuci ini kan menekankan panca itu 5 kalau dalam bahasa ini. Panca berarti 5 kesucian. Ini di Pancasuci ini lebih menekankan kayak ilmu-ilmu tentang Islam. Walaupun saya sendiri bukan Islam. Walaupun Tata sendiri bukan Islam, tapi mempelajari Pancasuci ini di dalamnya ada nilai-nilai keislaman, agama Islam begitu ya. Apa kemudian yang membuat Tata sendiri bertahan begitu? Padahal kan fokusnya ajaran Islam, kemudian sementara Tata sendiri non-Muslim gitu, seperti apa? Kalau saya yang buat saya tertarik untuk bertahan itu Kak, itu karena dari seniornya itu Kak, sama dari seniornya itu kayak benar-benar ngerangkul, maksudnya enggak terlalu menginikan saya untuk ini kan tentang ininya itu. Baik, jadi masih ada bidang lain yang kemudian bisa Tata pelajari di bidang ini begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali saudara terkait dengan manfaat lebih jauh menekuni ilmu bela diri Pancasuci. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Kalau ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel. Saudara, kita kembali akan berbincang dengan dua narasumber kami dari UKM Pancasuci Universitas Hasanuddin. Saya ke Tata terlebih dahulu. Nah Tata, di segmen sebelumnya kan kita sudah ngobrol nih dasar-dasar soal ilmu pembelajaran yang teman-teman pelajari di UKM ini. Kalau Tata bisa dijelaskan butuh waktu berapa lama sih untuk bisa belajar dan juga menekuni seni bela diri ini? Kalau saya untuk waktu belajar dan menekuni itu mulai dari SMP, Kak. Mulai dari SMP itu sampai sekarang itu saya masih terus belajar. Itu mungkin sudah hampir 9 tahun mungkin. Baik. Khusus untuk Pancasuci sendiri? Kalau untuk Pancasuci sendiri itu, Kak, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun terakhir. Apa struggle yang mungkin Tata hadapi selama mempelajari Pancasuci ini? Kalau struggle, kemungkinan yang kan ini kan tentang apa yang menekankan tentang Islamnya, Kak. Jadinya struggle saya itu mungkin kayak bagaimana saya tetap menjaga diri saya untuk tetap di agama ini. Baik, tadi juga sempat disebutkan oleh Tata terkait dengan kebatinan dan pengobatan. Nah, pengobatan apa saja sih yang kemudian dipelajari begitu dalam Pancasuci ini? Pengobatannya itu kayak seperti mengobati orang yang kesurupan. Tapi kalau pengobatannya itu yang saya tahu dan saya dengar dari senior itu lebih banyak ke mengobati orang yang kesurupan itu, Kak. Baik. Selain itu apakah ada hal lain juga untuk pengobatannya? Teknik bekam, tapi saya belum pernah melihat untuk teknik bekamnya sendiri. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk teknik bekam itu? Kalau teknik bekam itu sudah lama tidak diajari, Kak. Jadinya kami dari yang pengurus-pengurus baru yang dari periode sebelumnya itu belum pernah tahu dan lihat. Baik, kita ingin mengenal lebih jauh soal UKM Pancasuci ini. Kalau dari Tata sendiri bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana kemudian sejarah di awal berdirinya Pancasuci sendiri di Universitas Hasanuddin seperti apa? Kan kalau sejarah berdirinya dari yang di FISIP itu, Kak, itu kan awalnya itu ada 2 dosen itu yang kuliah di luar, melanjutkan S2 di luar, Kak, di Minangkabau. Habis itu mereka belajar silat di situ yang bersama Bang Beni Budaya itu, Kak. Lalu mereka membawa ilmu silat itu ke FISIP. Kan waktu itu FISIP kan ada ekskul. Jadi itu mulai dibuatkan ekskul. Itu mulai dibawa pada tahun 1993. Lalu setelah dari itu mulai di tahun 1993 itu mulai dapat SK dari IPSI. IPSI lalu dibawa ke FISIP, itu mulai sah menjadi UKM di FISIP setelah beberapa kali ekskul itu, Kak. Mulai sah di FISIP itu pada tanggal 11 November tahun 2003. Tahun 2003 habis itu mungkin kalau yang kata-kata lucunya dari senior saya itu, Kak, kenapa bisa ada silat di FISIP? Itu kan dulu kan teknik sama FISIP sering bertengkar. Jadi itu apa? Jadi FISIP dimasukkan mungkin untuk sebagai garda terdepan untuk
saat melawan teknik itu Kak, kalau dari senior saya. Baik, itu dia sejarahnya dari awal mula dari dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin, kemudian juga mengajak membina mahasiswa-mahasiswa hingga kemudian membentuklah UKM Pancasuci ini. Nah, kalau dari Ishak sendiri melihat nih di fakultas sendiri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unhas, apakah eksistensi dari UKM ini cukup banyakkah mahasiswa juga yang tertarik untuk bergabung? Kalau sebenarnya itu Kak, dulunya itu beberapa memang minat untuk eskul di FISIP khususnya. Kalau minat sampai sekarang itu masih kurang berminat karena dia pikir bahwa di dunia bela diri itu bakalan kayak lebih dikeras apa semacam begitu. Kalau sejauh ini kalau peminat yang ikut bergabung itu alhamdulillah sudah lumayan banyak dari sebelumnya. Tergantung dari pikiran laluan, tidak mengikip kemungkinan juga karena banyak dari organisasi-organisasi lain apa intinya dari selain olahraga, bahkan bukan dari bidang seni bela diri. Nah, di situ sejauh ini alhamdulillah cukup banyak sih. Baik, sejauh ini anggotanya sendiri ada berapa banyak kalau Tata? Kalau untuk periode saya Kak yang waktu ekskul kemarin itu ada sekitar 50-an ke atas. Baik, cukup banyak begitu ya teman-teman mahasiswa yang menekuni bidang ini. Tadi Ishak sempat menyebut bahwa ada beberapa stigma-stigma negatif khususnya ya dari UKM ini, bisa diluruskan Tata mungkin karena kebanyakan agar teman-teman mahasiswa juga bisa terbuka pandangannya soal UKM ini. Jadi itu kalau stigma-stigma yang buruk misalnya kayak pencaksilat itu yang di FISIP itu lebih mengutamakan kekerasan, sebenarnya enggak. Itu sebenarnya senior sangat merangkul kita. Kayak saya dulu awalnya kan termasuk orang yang introvert. Jadinya semenjak gabung UKM itu saya sudah mulai aktif di organisasi-organisasi lainnya selain di silat. Jadi kemungkinan kalau untuk yang stigma-stigma yang sering bertengkar, sering ini sepertinya udah enggak terlalu ini Kak. Baik, untuk saat ini sendiri apa saja program-program yang teman-teman jalankan? Kalau untuk selama ini Kak, di program untuk kepengurusan kami itu beberapa kayak bidang latihan alam, ada memang khusus rutinitas ceritanya Kak. Dari selama kepengurusan kayak latihan rutin, latihan alam sama ulang tahun Gus depan ya. Ujian kenaikan tingkat sabuk ceritanya Kak. Baik, ada tingkatannya juga ya, bisa dijelaskan Ishak ini tingkatannya seperti apa? Kalau kurang Kak, tingkatannya kan saya baru tingkatannya kurang itu pelatihan dasar dulu, minimal kayak harus ada diikuti beberapa rangkaian untuk bisa naik ke tingkat tahap selanjutnya. Kayak tingkat 1 harus menghafal berapa jurus, naik lagi berapa dihafal. Seperti itu kalau dari saya. Kalau dari Tata bisa dijelaskan jenis-jenis tingkatannya sendiri dalam Pancasuci ini? Tingkatannya yang saya ingat Kak, itu yang dasar pertama itu sabuk merah. Lalu naik selanjutnya tingkat kedua itu merah garis kuning. Lalu tingkat ketiga itu merah garis hijau. Lalu naik ke tingkat selanjutnya itu merah garis biru. Lalu naik tingkat selanjutnya merah garis ungu. Lalu habis itu setelah garis ungu merah garis coklat kayaknya. Lalu setelah itu merah garis hitam. Lalu tingkat paling tingginya itu Kak untuk tingkat guru besar itu putih. Baik, jadi banyak tingkatan begitu yang harus teman-teman lewati. Kalau Tata tingkatannya di tingkatan mana? Saya masih di merah garis kuning. Merah garis kuning, jadi masih ada. Butuh waktu berapa lama untuk teman-teman sendiri untuk bisa naik tingkatan? Kalau saya waktu saya naik tingkat itu tahun 2022. 2022. Nah, untuk latihan intensnya sendiri nih, kalau dari Ishak bisa diceritakan bagaimana sih bentuk-bentuk latihan intens yang teman-teman lakukan di UKM? Sebenarnya itu Kak, kalau latihan sederhana aja sebenarnya kayak latihan dasar dulu khusus, kayak latihan fisik dulu, fokusnya ke jurus, baru selebihnya bisa masuki yang lebih ranah ke lebih tinggi. Tapi untuk meningkat ke tingkat yang lebih tinggi tentu dari proses dari dasar-dasar yang lebih awal dulu, karena kalau langsung dari atas kayaknya ndak baku supaya ndak baku lompat-lompatan ceritanya. Bener-bener. Jadi latihannya setiap hari apa? Kalau sejauh ini kan saya bagi di bidang khususnya di bidang kepelatihan, khususnya itu kayak
2 kali seminggu, dalam 1 minggu, dilihat dari rutinitas dari para peserta khususnya Kak. Baik, saya juga penasaran nih, pelatihnya teman-teman dilatih sama siapa? Kalau pelatihnya itu beda-beda Kak setiap minggu, jadi tergantung yang mana pelatih yang free hari itu, jadi mungkin dia yang melatih. Jadi ada beberapa pelatih yang masih aktif saat ini, itu ada Kak Sandi, Kak Arman, sama Kak Dien, sama Kak Alan. Mbak, ini senior-senior teman-teman juga ya yang sudah pernah bergabung di UKM ini, berpengalaman tentunya. Nah, saya juga penasaran, teman-teman sudah pernah mengikuti kompetisi tidak terkait dengan Pancasuci ini? Kalau untuk kompetisi sudah pernah Kak. Waktu itu pertama kali kami ikut kompetisi itu di RUC tahun 2016 atau 2017. Itu kami ikut ke seni tunggal putri. Seni tunggal putri itu kami meraih juara 3. Habis itu lalu selanjutnya itu di Makassar National Championship 1 yang pada tahun 2023 Kak. Itu kami mendapatkan sekitar 7 juara. Yang pertama itu juara harapan 1 silat tanding putra kelas B. Lalu yang kedua itu juara 1 silat tanding putri kelas A. Lalu yang selanjutnya itu juara 3 silat tanding putri kelas A. Lalu juara 3 silat tanding putra kelas C dan juga silat tanding putra kelas A. Baik, ada banyak prestasi yang teman-teman raih ya, baik dari Makassar maupun nasional juga. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi soal Pancasuci. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali berbincang bersama dengan teman-teman dari UKM Pancasuci, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Hasanuddin Makassar. Baik teman-teman, ini kan bisa dibilang UKM yang teman-teman ikuti ini adalah Pancasuci dari fakultas. Apakah di fakultas lain juga ada UKM yang serupa atau seperti apa? Kalau untuk Pancasucinya sendiri itu cuman hanya di FISIP Kak. Untuk tingkat fakultas lainnya sama tingkat universitas itu tidak ada. Ada rencana lain tidak untuk kedepannya Pancasuci ini bisa sampai tingkat universitas? Sebenarnya awalnya dulu itu sempat mau masuk ke tingkat universitas, tapi karena ada beberapa kendala, jadinya kami batal untuk masuk. Baik, bisa dijelaskan mungkin kendalanya apa begitu? Apakah memang berpengaruh juga dengan perkembangan Pancasuci ini di Makassar atau seperti apa? Itu kendala internal antara yang universitas sama FISIP mungkin ada sedikit gesekan. Baik, kalau dari Ishak sendiri bisa gambarkan perkembangan Pancasuci ini di Makassar sendiri, di Sulawesi Selatan itu seperti apa? Kalau perkembangan sejauh ini Kak masih belum terlalu dikenal dari lingkup khususnya dari Makassar sendiri. Dan juga itu menyangkut terkait dari disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa memang dari lingkup universitas itu kan banyak beberapa bela diri sebenarnya Kak. Makanya itu susah juga di situ. Beberapa perguruan. Jadi pertimbangannya juga dari rektorat bagaimana tentunya. Tapi dari di Makassar kalau terkait mengenal Pancasuci itu Kak belum terlalu masih perlu kita lihat Pancasuci itu bagaimana. Tapi kami kan selalu
memberikan konten-konten lah di media-media sosial. Baik, itu yang teman-teman lakukan ya. Kalau dari Tata, apa saja sih kemudian Tata yang dukungan yang dibutuhkan dari teman-teman yang bergelut di bidang Pancasuci ini agar kiranya seni bela diri ini bisa berkembang pesat di Makassar? Kalau dari saya mungkin dari tingkat fakultasnya dulu ya Kak, itu kan sekarang kan ekskul dihilangkan di FISIP. Jadi itu semua ekskul itu semua anggotanya itu menurun drastis dari tahun-tahun lalu. Jadinya sekarang itu banyak UKM yang cuman formalitas jika jadinya kayak cuman sekedar ada cuman pengangkatan ketua jadinya kurang minat dari, kan sekarang juga minat dari mahasiswa UNIF kan lumayan berkurang terkait, apalagi ini kan seni bela diri tradisional, jadi sangat kurang. Jadi kemungkinan harapan saya untuk yang di fakultas mungkin bisa mengadakan lagi tentang ekskul biar bisa mengembangkan kembali kayak minat-minat mahasiswa untuk berolahraga dan lain-lain. Baik, terkait dengan kompetisi sendiri untuk Pancasuci ini, apakah masih minimkah di Makassar, di Unhas atau seperti apa? Kalau di Makassar, kalau di Unhas sendiri Kak, itu kan setiap 2 tahun sekali itu kan diadakan RUC. Jadinya itu kami sebisa mungkin untuk menurunkan atlet kami di RUC tersebut. Tapi kalau untuk ada sertifikat yang kayak Makassar Championship. Ya, tapi kalau untuk yang untuk se-Makassar itu menurut saya masih sangat kurang dan dibandingkan yang di daerah-daerah lain Kak. Itu kebanyakan itu kalau yang di Makassar itu setahun sekali dan itu pun cuma di Desember. Kalau yang di daerah-daerah lain kan ada yang bulan Januari, Mei gitu-gitu Kak. Jadinya menurut saya masih sangat kurang dari ini. Baik, jadi dibutuhkan lebih banyak ruang lagi ya untuk teman-teman dari Pancasuci yang ada di Makassar ini untuk bisa berkompetisi, untuk mengembangkan potensinya teman-teman. Dari Ishak kemudian, ini kan bisa dibilang seni bela diri tradisional, bisa diberikan manfaatnya sendiri untuk pemirsa di rumah agar kiranya seni bela diri tradisional ini bisa tetap terjaga begitu. Ya, untuk seni bela diri tradisional itu tentunya banyak sekali manfaatnya bagi kita sendiri, bagi orang lain juga khususnya, di mana juga ini seni bela diri tradisional ini betul-betul keanekaragaman kita dengan budaya kita sendiri bisa meningkatkan bahwa ternyata bela diri seni kita itu tradisional begitu banyak manfaatnya bagi kita sendiri, bagi lingkup sosial kah, bagaimana tentu diajarkan bela diri itu bukan diajarkan untuk kayak menyembuhkan diri ceritanya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dari apa yang kita dapat ilmunya untuk memberikan ke masyarakat luas, membagi ilmu ceritanya. Baik, sebagai anak-anak muda yang kemudian menekuni seni bela diri tradisional ini, saya kemudian ke Tata. Tata bisa disampaikan harapannya sendiri untuk seni Pancasuci ini, silakan. Mungkin kalau dari saya untuk seni bela diri Pancasuci mungkin bisa diperluas lagi tentang cabang-cabangnya, walaupun ada cabang juga di Fakfak sama kalau saya tidak salah juga ada cabang Makassar tapi tidak terlalu ini. Mungkin bisa diaktifkan lagi untuk cabang-cabang tersebut dan mungkin bisa untuk latihan bersama lagi untuk senior-senior yang lainnya biar bisa berbagi ilmu. Baik, semakin banyak ruang-ruang belajar juga ya untuk masyarakat bisa belajar, teman-teman mahasiswa juga bisa menekuni seni Pancasuci ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah berbagi waktunya bersama kami, luar biasa ya anak-anak muda yang punya kecintaan terhadap seni bela diri tradisional Pancasuci. Terima kasih Ishak, terima kasih Tata, terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wapik Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami. Terima kasih, selamat beraktivitas dan